Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan dari firman Tuhan bagi kita untuk hari ini dari kitab Mazmur pasal 92 ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sobat Kairos, membaca renungan hari ini, saya langsung teringat dengan tumbuhan yang banyak sekali terdapat di Indonesia ini. Tumbuhan ini dalam bahasa Batak disebut jelok atau yang kita kenal dengan nama labu. Labu dalam jenis tertentu memiliki buah yang sangat besar yang bisa diolah menjadi beberapa jenis makanan yang enak. Tentu saya tidak akan membahas makanan jenis apa saja yang dapat dibuat dari labu ini. Yang menarik bagi kita adalah bagaimana tumbuhan yang satu ini memiliki karakter yang akan menghasilkan buah jauh dari tempat dia tumbuh. Tentu hal ini bukanlah hal yang aneh, karena dia memiliki karakter hidup menjalar. Sobat Kairos, tanpa membahas aspek negatif dan positif dari tanaman yang menjalar itu, namun Tuhan menginginkan setiap orang yang ditanam dan tumbuh di bait Allah tidak semata hanya berbunga atau bahkan hanya berbuah di bait Allah saja. Namun Tuhan menginginkan dia bertunas sampai di pelataran, di luar bangunan. Maka dengan mudah kita memahami bahwa Allah kita, Tuhan kita, memberi perintah agar setiap orang yang lahir dan tumbuh dalam kekristenan, utamanya gereja, semestinya harus menghasilkan tunas, menghasilkan bunga, dan bahkan menghasilkan buah di luar persekutuan kita. Buah kita harus dapat dinikmati orang-orang di luar kita, atau bahkan orang-orang yang berada di luar keselamatan yang kita pahami dan kita imani. Sobat Kairos, pemazmur dalam Mazmur 92 ayat 14 yang menjadi renungan kita hari ini mengatakan, mereka yang ditanam di dalam bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ini adalah firman Tuhan yang mengajak kita semua, segenap orang percaya, untuk berkarya dan menghasilkan kreativitas hidup yang bermanfaat bagi orang-orang di luar diri kita. Buah-buah itu akan kita bagikan tanpa perlu mempertanyakan latar belakang mereka yang bisa menikmatinya. Dengan demikian, gereja atau bahkan orang Kristen dapat menemukan hakikatnya sebagai berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi negeri ini, atau bahkan menjadi berkat bagi dunia ini. Di mana ada orang Kristen, seharusnya di situ ada damai sejahtera dan sukacita dan ada kebahagiaan. Semuanya itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kepedulian dan empati terhadap segala peristiwa di sekeliling kita. Kita dapat membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Gereja dapat hadir menjadi penyembuh dan penopang hidup. Gereja mesti hadir sebagai pejuang pemulihan. Gereja tidak boleh hanya jago kandang, namun mesti menjadi jago tandang. Sehingga dengan demikian dunia ini memahami bahwa iman Kristen itu indah, memberi hidup, memberi manfaat, memberi sukacita, dan memberi damai sejahtera. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, kehidupan serba sulit. Kehidupan terasa berat dan mendukakan hati. Namun sesungguhnya kondisi ini juga merupakan kesempatan bagi kita semua untuk mengaplikasikan iman kita dengan buah-buah yang memberi kehidupan bagi sesama kita, sebagaimana Tuhan Yesus memerintahkan dalam Injil Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku,
diberikannya kepadamu. Selamat beraktivitas Sobat Keros. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.